Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah. Potongan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 185 sering disalah mengerti oleh sebagian orang Islam. Ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ayat ini menggunakan kata syahida. Syahida di sini sering diartikan atau dianggap itulah artinya menyaksikan. Sebenarnya tidak ada relevansi antara kata syahida dengan menyaksikan dalam ayat ini. Kalau dalam ayat lain syahida itu memang artinya menyaksikan. Mati syahid artinya apa? Mati yang disaksikan oleh banyak malaikat. Tetapi dalam ayat ini syahida tidak bermakna menyaksikan. Maknanya di sana lawan dari kata safara. Kalau safara bermusafir, bepergian jauh. Kalau syahidah muqim, sahihan muqiman, sehat lagi menetap. Itu arti syahidah di sana. Jadi siapa saja di antara kalian yang sehat dan menetap dalam bulan itu, maka dia wajib berpuasa. Jadi dia sehat dan dia menetap. Dia tidak bepergian jauh, tidak ke Jakarta, tidak keluar negeri, maka dia wajib berpuasa. Dan di ujung ayat itu yang menjadi apa? Di ujung kalimat tadi yang menjadi bukti bahwa syahidah itu bukan menyaksikan adalah kata syahron. Syahron itu bukan qamar, bukan pula hilal. Kalau qamar atau hilal itu baru artinya bulan dalam arti benda langit yang mengitari bumi. Tetapi di sini syahron. Syahron itu artinya bulan yang berisi 29 atau 30 hari. Ya, jadi oleh karenanya syahidah di sana artinya adalah sahihan muqiman. Dia sehat dan dia menetap. Jadi maka siapa saja di antara kalian yang sehat dan menetap, maka wajib mempuasakan bulan itu. Bapak Ibu rahimakumullah, itu hal yang pertama yang jadi muskil terkait dengan akan masuknya bulan Ramadan. Insyaallah kurang dari 3 pekan lagi kita sudah berada dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua, adakah masuknya bulan suci Ramadan itu harus dengan melihat hilal atau tidak? Nabi menjawab tidak. Tidak wajib, tidak harus dengan melihat hilal. Ya, jadi ayat tadi bukan tentang melihat hilal. Ayat tadi itu tentang kita dalam keadaan sehat dan menetap dalam bulan Ramadan, wajib puasa. Sementara melihat hilal maupun tidak melihat hilal itu ada dalam hadis sahih. Ya, kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghamma 'alaikumul ghamam fa'iddu syahra sya'bana 30 yauman. Mulailah berpuasa kalau sudah terlihat hilal, dan berhari rayalah kalau juga sudah terlihat hilal. Kalau hilal itu ditutupi oleh awan, tidak bisa matamu memandangnya, maka hitunglah bulan Sya'ban itu 30 hari. Kalau Sya'ban sudah 30 hari, besoknya pasti tanggal 1 Ramadan, karena beda dalam Islam dengan Masehi. Kalau Masehi tanggal itu ada 4 macam dalam sebulan. Jumlah hari dalam sebulan ada 4 macam. 28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari. Itu dalam hitungan tahun Masehi. Tapi kalau dalam hitungan tahun Qamariyah, 1 bulan cuma 2 macam. Dan itu Nabi jelaskan. Kalau tidak 29 pasti 30 hari. Jadi tidak pernah 28 hari sebagaimana tidak pernah 31 hari. Jadi 1 bulan dalam Islam cuma 2 macam. Kalau tidak 29 hari,
Kalau tidak, ya 30 hari. Kok bisa beda? Kenapa bisa berbeda? Tidak sama Masehi dengan Qamariyah. Jawabannya begini. Tahun Islam itu dihitung dengan 12 kali bulan mengitari bumi. Itu tahun Islam itu. Tapi kalau tahun Masehi tidak. Tahun Masehi itu dihitung dengan 1 kali planet bumi kita ini mengitari matahari. Berapa lama bumi membutuhkan waktu untuk mengitari matahari? 365 hari. Tetapi kalau bulan 12 kali dia mengitari bumi, itu cuma 354 hari. 354 hari. Jadi ada perbedaan sebanyak 11 hari. Lebih lama tahun Masehi itu 11 hari setahunnya dibanding 1 tahun Qamariyah. Nah, itu kita harus tahu itu. Jadi bukan masalah itu tahun Kristen atau tahun orang kafir, bukan. Cara penghitungannya yang berbeda. Tahun Islam atau tahun Qamariyah yang dihitung adalah 12 kali bulan mengitari bumi. Sementara kalau di dalam tahun Masehi yang dihitung adalah 1 kali bumi mengitari matahari. Nah, itulah sebabnya Ramadan itu selalu setiap tahun maju 11 hari. Kalau dulu tahun yang lalu itu kita mulai berpuasa tanggal 24 April, maka tahun ini insyaallah kita akan mulai berpuasa tanggal 13 April. 11 hari. Perbedaannya tahun Qamariyah dengan tahun Syamsiyah atau tahun Masehi. Itu kenapa berbeda. Nah, kita kembali lagi. Haruskah dengan melihat ru'yatul hilal tadi, dengan melihat hilal? Tidak. Bisa dengan ilmu falak, ilmu hisab, ilmu falak atau ilmu hisab. Disebut sekarang ilmu astronomi. Jadi dengan ilmu falak sudah bisa diperhitungkan. Jangankan tahun ini atau tahun depan, 100 tahun ke depan, kapan jatuhnya 1 Ramadan, kapan jatuhnya 1 Syawal, sudah bisa dihitung dengan ilmu pengetahuan. Lalu kenapa pada zaman Nabi diutamakan melihat hilal? Karena di zaman Nabi belum ada ilmu falak, belum ada ilmu astronomi. Makanya dengan melihat hilal. Kalau zaman sekarang itu sudah sulit. Karena apa? 1, sekarang sedang musim hujan, sulit melihat hilal. 2, sekarang sedang banyak terjadi peristiwa kebakaran hutan, baik itu di Riau, di Aceh, di Jambi, sebagaimana diberitakan oleh televisi, sedang terjadi kebakaran hutan. Kalau ini masih berlanjut sampai dengan 12 April, itu hampir pasti tidak bisa dilihat hilal itu dengan mata telanjang di pinggir pantai. Ya, jadi dibutuhkan adanya ilmu pengetahuan. Nah, dalam hal ini ilmu hisab. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiga, boleh tidak kita sedang berpuasa baik dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, kita berbekam? Boleh tidak? Batal tidak puasa kita kalau kita sedang dalam berpuasa kita berbekam? Nabi menjawab tidak batal. Dalam hadis sahih Nabi katakan begini, yahtajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun muhrimun. Diberitakan oleh Anas bin Malik, Nabi berbekam padahal di kala itu beliau sedang berpuasa dan beliau sedang berihram untuk berumrah. Jadi artinya apa? Dikala ihram dan dikala sedang berpuasa tidak batal puasa kita kalau kita berbekam. Nah, ya, kan keluar itu darah kotor dari tubuh kita, dikeluarkan dengan sengaja, bukan keluar begitu saja. Tapi ternyata tidak batal. Berikutnya yang muskil juga adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam rongga hidung dikala berwudu. Boleh tidak dalam bulan puasa? Dalam bulan puasa tentu maksudnya subuh, zuhur, asar. Kalau maghrib dan isya kita sudah tidak puasa lagi. Nah, bagaimana itu? Subuh, zuhur, asar kita berwudu lalu kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung.
Nah, ini kata Nabi, jangan kalian bersungguh-sungguh. Difahami oleh sebagian ulama mazhab apa? Idealnya tidak berkumur-kumur dan tidak memasukkan air ke hidung kalau sedang berpuasa. Nah, pandangan ini dapat kita mengerti kenapa? Karena kalau dikala kita sedang berpuasa kita berkumur-kumur, kita memasukkan air ke dalam rongga hidung, sebagai zat cair tentu air itu akan ada yang menempel sebagian kecil di dalam rongga mulut kita dan rongga hidung kita. Kita sedang berpuasa nih, sengaja memasukkan sesuatu berupa benda cair yang bernama air ke dalam rongga mulut, walaupun tujuannya untuk berwudu. Nah, itulah sebabnya kalau bagi mazhab Syafi'i makruh hukumnya kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam lubang hidung dikala berwudu kalau kita sedang berpuasa. Bukan haram, makruh. Kenapa makruh? Toh memasukkan air ke dalam rongga hidung dan berkumur-kumur bukan merupakan rukun dan bukan merupakan syarat sahnya kita berwudu, bukan. Itu cuma sunat wudu, sunat. Jangan karena melakukan yang sunat nanti malah bisa berakibat batal puasa. Karena saking seriusnya berkumur-kumur, tertelan, batal puasa. Kan sengaja kita memasukkan air ke dalam mulut kita. Jadi oleh karenanya biarlah tidak berkumur-kumur sepanjang siang hari. Nanti toh maghrib kita bisa berkumur-kumur, bisa menggosok gigi dan seterusnya. Kalau kita sedang berpuasa, bukan makruh, bukan haram, bukan membatalkan puasa, cuma tingkatnya sampai ke tingkat makruh saja. Jadi makruh itu apa? Sebaiknya dihindari. Nah, itu. Berikutnya soal memasang niat terakhir. Kita ketiduran sehingga tidak makan sahur. Malam tadi kita lupa pula pasang niat. Boleh tidak kita berniat sementara waktu subuh sudah masuk? Saya berniat hari ini untuk berpuasa Ramadan. Subuh sudah masuk, imsak sudah habis. Boleh tidak? Jawabannya boleh. Kenapa? Nabi bahkan dalam hadis Bukhari diceritakan oleh Aisyah, Nabi pulang. Ini bukan dalam bulan Ramadan, Nabi pulang dari masjid, lalu sampai di rumah tidak dihidangkan sarapan pagi. Nabi bertanya, kenapa tidak ada sarapan pagi? Maaf ya Rasulullah, tidak ada yang bisa dimasak, gandum habis. Maka kata Nabi apa? Ya sudah, kalau begitu saya hari ini berpuasa. Padahal itu sudah pulang dari sholat subuh, baru Nabi pasang niat untuk berpuasa. Nah, jadi niat itu boleh dilakukan sungguh pun waktu imsak sudah berakhir. Dan niat, kata Nabi, tidak diucapkan. Niat itu dipasang di hati. Nabi bersabda, an-niyatu hahuna wa asyara ila sadrih. Hadis Sahih Bukhari. Niat itu letaknya di sini dan beliau menunjuk ke dadanya. Jadi bukan di lidah letak niat. Niat itu di hati, dipasang, bukan diucapkan. Nah, jadi boleh setelah berakhir waktu imsak kita memasang niat. Nah, itulah beberapa hal yang muskil terkait dengan bulan suci Ramadan. Mungkin satu lagi itu adalah boleh tidak membayarkan zakat fitrah begitu Ramadan masuk? Jawabannya boleh, tetapi waktu afdal bukan. Waktu afdal itu kapan? Ketika Nabi mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? Menurut riwayat menantu beliau sekaligus saudara sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, Nabi selalu mengeluarkan atau membayarkan zakat fitrah 3 atau 4 hari menjelang Idul Fitri. 3 atau 4 hari menjelang Idul Fitri. Jadi bukan dari awal Ramadan, bukan di penghujung Ramadan, tapi 3 hari atau 4 hari menjelang Ramadan berakhir. Itulah waktu yang afdal, karena itulah yang dilakukan Nabi selalu setiap Ramadan. Bapak Ibu jemaah zuhur, ini dulu kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
حي على